Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle akan mengulas review pertandingan Sabtu malam nanti antara tuan rumah Crystal Palace melawan pemimpin klasemen sementara Tottenham Hotspur. Mampukah Tottenham Hotspur melanjutkan tren kemenangan di pekan keempat kali ini, atau tuan rumah Crystal Palace berhasil mendapatkan 3 poin pertamanya? Kita cek aja dulu review dari Uncle. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Pertandingan antara tuan rumah Crystal Palace melawan Tottenham Hotspur akan berlangsung di Selhurst Park. Sebelumnya kita cek dulu ya slidingers rekam jejak 5 pertandingan terakhir dari Crystal Palace. Crystal Palace mengawali laga musim ini dengan memprihatinkan. Satu-satunya kemenangan Crystal Palace adalah saat menjalani pertandingan pramusim melawan Watford 3-1. Sisanya di pekan perdana, Palace dicukur Chelsea 3-0, ditahan imbang tim kuda. Sedangkan tim Tottenham Hotspur mengawali musim ini dengan luar biasa, mulai dari comeback gemilang melawan tim juara Eropa Chelsea di pertandingan pramusim 2-2, lalu menang hingga 4 kali berturut-turut. Yang menarik di pertandingan perdananya, Hotspur berhasil mengalahkan juara Liga musim lalu Manchester City skor 1-0. Benar-benar menarik ya slidingers, kondisi sama namun hasil berbeda. Kedua tim saat ini dipimpin oleh pelatih yang baru. Jika Palace dilatih oleh Patrick Vieira, sedangkan Hotspur dilatih Nuno Espirito, ex-pelatih Wolverhampton. Oh iya slidingers, yang ingin detail perubahan signifikan di klub Tottenham Hotspur, bisa cek ulasan Uncle sebelumnya ya. Yuk kita lanjut. Head-to-head pertemuan kedua tim. Jika melihat head-to-head kedua tim, Tottenham Hotspur memang lebih dominan saat melakoni pertandingan melawan Crystal Palace. Crystal Palace menang 5 kali, seri 7 kali, dan kalah 15 kali. Sedangkan dari catatan head-to-head pertemuan kedua tim jika berlaga di Selhurst Park, Crystal Palace, maka hasil statistiknya adalah Crystal Palace menang 3 kali, seri 3 kali, dan kalah 5 kali. Perkiraan formasi dan starting lineup. Pelatih Patrick Vieira, ex-pemain Arsenal, kali ini akan memanfaatkan break internasional sebagai momentum dalam mengevaluasi dan mengasah kembali kondisi internal The Eagles Crystal Palace. Pasalnya posisi Patrick Vieira yang mendapat tekanan dari manajemen Crystal Palace akan berupaya mendapatkan poin penuh saat melawan pemimpin klasemen sementara Tottenham Hotspur. Vieira diperkirakan akan kembali menggunakan formasi menyerang lewat sayap 4-3-3. Di posisi kiper diperkirakan akan menjadi milik kiper ex-klub Getafe Spanyol Vicente Guaita. Guaita belum menunjukkan performa yang gemilang karena sejauh ini sudah kebobolan 6 gol dari 3 pertandingan terakhir. 4 back Crystal Palace diperkirakan kali ini Patrick Vieira akan kembali menduetkan back timnas Denmark Joachim Andersen dengan Mark Guehi. Wingback kiri akan ditempati oleh Tyrick Mitchell dan wingback kanan akan diisi oleh Joel Ward. 3 gelandang jangkar di lini tengah Crystal Palace akan diisi oleh Cheikhou Kouyaté, James McArthur, dan pemain muda pinjaman yang kemarin mencetak brace saat melawan West Ham United, Conor Gallagher. 3 pemain di lini depan Crystal Palace diperkirakan akan diisi oleh pemain veteran Jordan Ayew, Wilfried Zaha, dan Christian Benteke. Ketiga pemain lini depan Palace saat ini masih belum pecah telur ya slidingers. Sedangkan pelatih Spurs Nuno Espirito kali ini akan mengembalikan motivasi para pemain inti Spurs yang baru comeback dari pertandingan internasional. Berbeda kondisi dengan Patrick Vieira yang diuntungkan oleh break pertandingan internasional, Nuno cukup pusing karena break internasional ini akan menghilangkan momentum dari Spurs yang sebelumnya di mana para pemain Spurs sedang on fire. Nuno diperkirakan akan kembali menggunakan formasi 4-3-3. Di posisi kiper, penjaga gawang timnas Prancis, Hugo Lloris akan langsung turun menjaga gawang Hotspur. Sedangkan 4 back Tottenham Hotspur diprediksi kali ini akan ditempati kembali oleh Eric Dier dan pemain baru asal Atalanta, Christian Romero. Wingback kiri akan diisi oleh pemain Reguilon dan wingback kanan Japet Tanganga. 3 gelandang jangkar di lini tengah diperkirakan akan diisi oleh Dele Alli, Oliver Skip, dan Pierre-Emile Højbjerg. 3 penyerang di lini depan diperkirakan akan diisi oleh Steven Bergwijn, Harry Kane, dan Heung-min Son. Catatan Uncle, pertandingan kali ini akan menjadi sangat menentukan bagi Crystal Palace dan Patrick Vieira. 2 kali kalah di pertandingan awal, tersingkir dari Carabao Cup adalah hasil yang sangat buruk. Uncle mencatat start ini hampir sama ketika musim 2016 lalu. Break jeda pertandingan internasional sendiri adalah berkah bagi pelatih Patrick Vieira. Pasalnya, jeda yang cukup panjang, modal yang cukup bagi Crystal Palace untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dalam menghadapi pemimpin klasemen Tottenham Hotspur. Berkah lainnya bagi Crystal Palace adalah lawannya The Lily Whites akan menghadapi masalah kebugaran terhadap pemain-pemain Hotspur sendiri. Uncle mencatat jeda pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin, Tottenham Hotspur mengirimkan hampir 11 pemain inti mereka untuk memperkuat timnas masing-masing negara. Berbeda dengan Crystal Palace yang hanya mengirimkan 3 pemain, yaitu Joachim Andersen, Conor Gallagher, dan Mark Guehi.
Tentu saja kondisinya akan dimaksimalkan oleh Patrick Vieira mendapatkan hasil yang maksimal saat melawan Tottenham Hotspur. Namun ini tentu tidak mudah ya. Patrick Vieira memang saat menjadi pemain di Arsenal sangat luar biasa, namun kondisi dan tantangannya berbeda saat menjadi manajer. Apalagi yang Vieira tangani saat ini adalah tim mediocre yang bukan saja membutuhkan karisma dan leadership dari seorang Vieira. Tentu juga pelatih yang bisa mengakomodir tim ke dalam taktik, formasi, dan strategi yang cocok dalam tim dan klub tersebut. Jika melihat pengalaman Vieira yang kali kedua melatih klub Inggris, tentu saja ini membutuhkan adaptasi cepat dari seorang Vieira. Meskipun bukan pelatih kemarin sore, Vieira pernah menangani Manchester City sebelumnya di musim 2013. Meskipun hanya mendapat setengah musim kompetisi ketika itu. Tentu saja kecepatan dan gaya Patrick Vieira dalam beradaptasi terhadap Crystal Palace akan mampu meningkatkan performa tim. Vieira melihat masalah tim Crystal Palace, terutama di lini depan, bagaimana meningkatkan performa dari trio Jordan Ayew, Christian Benteke, dan Wilfried Zaha yang seolah menghilang. 3 pertandingan tanpa gol dari lini depan, bahkan 2 gol di pertandingan saat melawan West Ham United berasal dari pemain muda berusia 21 tahun, Conor Gallagher. Vieira melihat permainan Crystal Palace cukup baik, namun lini tengah dan depan masih bermasalah dan kurang agresif, terutama di kotak penalti. Adaptasi dari Patrick Vieira sendiri akan mendapat tantangan serius dari lawannya yang akan datang kali ini. Tidak tanggung-tanggung, trio gelandang dan lini depan Spurs yang sedang on fire akan menjadi lawan di lapangan. Duel lini tengah dan sayap Uncle perkirakan akan terjadi di pertandingan ini. Jika melihat formasi dan strategi yang menerapkan patron formasi yang sama, tentu saja ini menjadi tantangan yang serius. Trio Oliver Skip, Pierre Højbjerg, dan Dele Alli adalah gelandang pekerja yang memiliki determinasi yang luar biasa. Di musim ini kinerja ketiganya bahkan sanggup menyaingi lini tengah Chelsea hingga Manchester City. Mampukah Patrick Vieira memberikan strategi khusus dan membangkitkan gairah pemain lini tengah Crystal Palace untuk memenangkan duel lini tengah yang krusial? Tentu saja Vieira yang dulunya seorang master di lapangan tengah tahu betul betapa vitalnya memenangkan duel lini tengah Sabtu malam nanti. Jika melihat performa lawannya, Tottenham Hotspur, sebenarnya performa Tottenham Hotspur sudah mulai terlihat sejak pertandingan pramusim. Mampu comeback saat melawan Chelsea, menang atas Arsenal adalah adaptasi yang luar biasa dari Nuno Espirito. 3 lapis perbaikan yang begitu terlihat sejak ditangani Nuno yang tidak mampu diperbaiki oleh Mourinho berjalan dengan baik, mulai dari lini belakang yang lebih solid, tengah yang bertenaga, hingga lini depan yang menjanjikan. Adalah sederet adaptasi dari seorang Nuno Espirito. Prediksi Uncle perkirakan duel Sabtu malam nanti akan berlangsung seru, meskipun tidak imbang karena materi pemain Hotspur yang lebih baik dan performa Lily White yang sedang menanjak. Uncle melihat Crystal Palace memiliki peluang untuk setidaknya mendapatkan poin Sabtu malam nanti. Prediksi Uncle, hasil akhir akan berakhir imbang dan Spurs untuk pertama kalinya tidak meraih kemenangan di Liga Inggris. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.